Baik, selanjutnya adalah pembuatan spur gear. Spur gear akan terpasang di bagian ini, di bagian diameter 46 ya, di bagian 46 sini. Oke, untuk membuat gear kita tidak membuat secara manual ya, kita cukup menggambar secara otomatis. Ya, otomatis menggunakan assembly. Kita lakukan yaitu menggunakan desain. Di desain ini kita pilih spur gear. Nah, di desain ini kita menuju ke power transmission. Nah, kita pilih yang spur gear. Yang ini ya, spur gear. Kita klik satu kali pada spur gear. Lalu ada perintah, you must save the assembly document before creating a design oscillator component. Apakah kita save assembly ini? Iya, oke. Lalu kita kita arahkan ke folder mana? Otomatis tertuju kepada folder pelatihan ini ya, folder pelatihan. Lalu kita namai file name assembly ini apa? Kita namai menjadi spur gear 2 katakanlah ya. Lalu kita open, maka otomatis proses akan berjalan. Di mana proses akan berjalan, kita tunggu sampai keluar dialog box seperti ini, spur gear component generator. Di sini kita tentukan yang namanya penentuan daripada pembuatan gear. Kita lihat di gambar kerja. Di sini tertampil di nomor 20 ini ya, tanda panah ini tertulis 24 tit 20 derajat PA. PA itu adalah pressure angle ya. PA itu adalah pressure angle, modulnya adalah 4. Lalu tebalnya adalah 28. Dari data ini kita bisa langsung buat sebuah spur gear lurus, yaitu tebalnya 28 dengan modulnya yaitu 24, pressure angle-nya 20 derajat dengan menggunakan modul 4. Kita lakukan ya. Kita lakukan. Di sini modul yang digunakan adalah 4. Ya, kita pilih 4. Oke, lalu kita tekan gearnya itu adalah komponen. Kita lakukan setting parameternya. Number of teeth-nya kita buat 24 ya, 24. Tebalnya kita buat 28. Lalu di gear kedua kita biarkan menjadi no model karena awalnya adalah komponen. Kita pilih no model karena kita hanya buat satu gear. Lalu pressure angle kita buat 20 derajat. Ini otomatis derajat ya, derajat. Oke, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan yang namanya calculate. Kita calculate apakah sudah benar proses dari spur gear-nya. Kita tunggu. Nah, lalu kita oke, ternyata sudah benar, tidak ada kendala. Lalu kita ternyata nanti dinamai seperti ini. Sub assembly-nya yaitu spur gear, terus nama item gear-nya yaitu spur gear 1. Oke, kita lanjut. Oke saja. Maka akan otomatis terbuat yaitu dialog atau membentuk sendiri sebuah gambar gear ya. Kita tunggu prosesnya ini yang berwarna hijau masih proses. Nah, ini adalah gear yang sudah kita buat menggunakan desain di power transmission, yaitu spur gear. Kita klik kiri satu kali, lalu kita ESC. Nah, di sini gear sudah terbuat. Namun di gear ini masih perlu editing lagi, editing karena gear ini mempunyai kontur. Nah, mempunyai penambahan kontur sebanyak 48 ya dari ujung. Nah, ada radiusnya, jadi kita harus buat dan mempunyai lubang juga karena lubang dari ini karena dimasukkan di dalam poros dengan diameter 24 ya, seperti itu. Lalu juga disertai dengan lubang pasak juga.
Oke, kita lakukan editing pada gear. Caranya bagaimana? Kita klik satu kali pada gear. Kita klik kiri double ya. Kita klik kiri double. Kita klik kanan. Lalu kita pilih open. Nah, dari sini kita sudah masuk ke bagian daripada komponen spur gear. Nah, spur gear. Nah, dari sini kita bisa edit spur gear sesuai dengan kehendak kita, ya sesuai gambar kerja. Nah, gambar kerja. Kita lakukan editing, ya. Gambar lingkaran di sini ya. Kita klik satu kali, kita pilih grid sketch. Ya, kita pilih grid sketch. Kita gambar di sini diameter 52 menggunakan circle. 52, kita tekan on enter 52, lalu finish sketch, kita extrude, kita pilih bidang ini ya, yang di 52 tadi. Nah, ini tebalnya adalah 20 ya, 20. Oke, seperti ini. Lalu kita oke, sudah hampir jadi ya, sudah hampir jadi seperti ini permukaan daripada gear yang sudah kita buat. Lalu kita lakukan radius ya. Filetan tadi adalah radiusnya sebesar, menyesuaikan ya, yaitu kita gunakan R5. Kita tekan fillet 3D pada ini. Nah, kita pilih, kita masukkan di sini parameter ketentuannya yaitu 5 mili. Kita klik bidang yang akan di fillet. Nah, ini ya. Maka akan otomatis terradius 5 mili. Lalu kita tekan OK. Oke. Selanjutnya yaitu pemilihan lubang. Nah, kita buat lubang di sini sekaligus pasaknya, lubang pasak dan lubang. Nah, caranya kita tinggal tekan di sini. Klik satu kali, kita pilih bagian ujung yaitu grid sketch ya. Kita pilih bagian ujung yaitu adalah grid sketch. Kita klik satu kali, maka otomatis akan tertuju pada sketch. Dari sini kita gambar diameter 28. Kita klik circle. Kita pilih lingkaran. Kita tarik garis ukuran 28. Lalu kita buat yang namanya alur pasaknya juga di sini. Namun saya pilih menggunakan yang 2 point, rectangle yang 2 point seperti ini. Saya tarik di garis ujungnya. Namun tidak saya beri ukuran secara langsung. Saya klik dimension. Ini saya tarik. Ini saya beri ukuran 8. Nah, saya beri ukuran 8, tingginya dari titik tengah ini terhadap garis ini itu adalah 3 mili. Kita 3 mili. Oke, sudah jadi. Lalu kita hapus garis yang tidak digunakan menggunakan trim. Garis mana yang tidak digunakan? Garis ini ya. Garis ini. Oke, garis ini dan garis ini. Oke, sudah terbentuk lubang dan alur pasak. Kita lakukan finish sketch. Nah, setelah itu kita extrude. Extrude yang kita gunakan adalah yang cut, yang outputnya yang ini cut ya, bukan yang join. Kita pilih cut, lalu kita pilih through all, yaitu tembus ke sana ya, tembus langsung through all sepanjang daripada tebal gear. Oke, kita lakukan langkah selanjutnya yaitu OK. Maka gear sudah jadi seperti ini, sudah dalam bentuk gear, ada penambahan tadi sedikit dan diberikan lubang beserta alur pasaknya juga. Oke, itu gear sudah jadi.